Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Dewan juri yang saya hormati, saya sebagai bagian dari tim kontra menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan tim pro yang menyatakan bahwa lebih memilih penulisan historiografi yang berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan dengan historiografi top down. Di sini saya memiliki dua argumen yang menyatakan bahwa saya tidak mendukung tim pro. Yang pertama, historiografi sejarah ditulis berdasarkan narasi yang mengikuti konvensi sastra, bukan sekedar rekonstruksi objektif. Dan penulisan historiografi ini bertujuan membuat struktur sejarah menjadi lebih bermakna, dan penulisan seperti ini juga menentukan bagaimana pembaca memahami makna dan rangkaian peristiwa yang terjadi. Lalu yang kedua, saya memilih buku sejarah yang seharusnya berfokus pada pihak top down karena pihak top down lah yang mengatur berjalannya perang. Mereka lah yang memiliki kekuasaan untuk mengakses dan mengendalikan militer, pendidikan, media, dan juga tentunya masyarakat. Maka sejarah sudah seharusnya berfokus pada pihak top down karena mereka mampu memilih informasi untuk dituliskan pada buku sejarah dan sebagai bentuk penyederhanaan informasi agar dapat diterima oleh masyarakat dan juga pendidik. Sedangkan jika sejarah mengedepankan atau berfokus pada masyarakat bottom up, ini masyarakat biasa mereka tidak bisa memiliki akses informasi pada apa saja yang telah dikendalikan oleh masyarakat top down. Jadi mereka memiliki bias informasi dan hanya menganggap peristiwa ini secara sepihak saja. Lalu saya memiliki dua sanggahan pada tim pro. Pertama, saya tidak menyetujui dewan afirmasi yang menyatakan bahwa pendekatan bottom up dianggap lebih menginspirasi empati dan juga pemahaman. Namun, jika sejarah berfokus pada pihak bottom up, maka kisah-kisah perlawanan sekecil apapun akan diangkat sebagai bentuk kekerasan yang kelam daripada fokus pada stabilitas yang diciptakan pemenang yang memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan negara yang jelas. Sebagai contoh, pada sejarah negara Inggris yang telah menjajah negara Malaysia dan sesudahnya, kita dapat melihat bahwa Malaysia menjadi negara persemakmuran Inggris. Kondisi Malaysia setelah berada di naungan Inggris mengalami transformasi yang signifikan, seperti terciptanya stabilitas hukum yang terbentuk dari hasil adopsi sistem politik dan juga hukum Inggris yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Lalu adanya kemajuan ekonomi bidang sumber daya alam akibat dipermudahnya akses perdagangan oleh Inggris. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa sejarah ini ditulis dari sudut pandang apa yang telah diciptakan oleh pihak top down pasca konflik. Jadi kita tidak hanya melihat apa yang terjadi pada konflik itu, tapi kita juga melihat apa yang terjadi setelah konflik berlalu. Dan Dewan Afirmasi juga menyatakan bahwa pendekatan historiografi bottom up memanusiakan korban, yakni korban yang dimaksud adalah masyarakat. Namun saya memiliki pertanyaan, masyarakat mana yang dimaksud? Sedangkan dalam perang, pihak yang terlibat adalah pemerintah dan juga masyarakat negara B dan juga pemerintah dan masyarakat negara A. Jadi bukan pemerintah melawan masyarakat. Jadi, dari pernyataan Dewan Afirmasi yang menyampaikan bahwa korban perang adalah masyarakat merupakan pernyataan yang tidak tepat. Karena di sini pihak masyarakat ada dua, pihak masyarakat negara A dan juga pihak masyarakat negara B. Pihak masyarakat negara yang menang dan juga pihak masyarakat negara yang kalah. Jadi, pernyataan Dewan Afirmasi atau Dewan Pro ini merupakan pernyataan yang kurang tepat. Dan dari argumen saya inilah, saya dapat menyimpulkan bahwa saya lebih menyetujui sejarah yang ditulis yang lebih mengedepankan pihak top down atau pihak pemerintah, karena sejarah ditulis dengan mengikuti konversi sastra agar menjadi lebih bermakna dan juga menjadi lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat dan juga kalangan pendidik. Dan juga yang kedua, dengan memfokuskan sejarah yang ditulis pada pihak top down atau pihak pemerintah, sejarah ini dapat dilakukan penyederhanaan penulisan yang dimana hal ini akan lebih mudah sekali lagi untuk dapat dipelajari oleh kalangan masyarakat luas. Lalu yang ketiga, sejarah dituliskan dengan memfokuskan masyarakat top down ini, kita dapat melihat fokus pada stabilitas yang diciptakan oleh pihak top down. Jadi kita tidak hanya melihat
apa saja yang terjadi saat konflik itu terjadi eskalasi, tapi juga kita dapat melihat dampak positif apa yang terjadi setelah konflik itu berlalu. Jadi kita berfokus pada stabilitas hukum dan juga stabilitas negara yang tercipta setelah konflik tersebut berlalu. Terima kasih.